Langkah pertama, kita akan membuat cetakan atau tangkir dari daun pandan. Bisa menggunakan daun pandan yang masih muda atau yang sudah tua seperti ini ya. Kalau daun pandan yang masih muda, ukurannya lebih kecil dan daun pandan yang sudah tua, ukurannya lebih besar seperti ini. Langkah selanjutnya, ukur panjang daun pandan yang akan dibentuk menjadi tangkir. Saya gunakan ukuran 15 cm seperti dalam video atau disesuaikan saja dengan kebutuhan. Kemudian lipat daun sepanjang 15 cm seperti ini supaya lebih memudahkan proses mengukur ya, supaya tidak satu-satu mengukur. Lalu selanjutnya dipotong, digunting, mengikuti ukuran yang sudah dibentuk dalam lipatan seperti ini. Untuk cara yang kedua, sama, bentuk lipatan sepanjang 15 cm, kemudian satu kaligus digunting. Jadi guntingnya tidak satu-satu ya. Jika sudah selesai diukur dan dipotong, langkah selanjutnya, bagian sisi daun yang memanjang, masing-masing lipat ke arah tengah daun seperti ini, sambil diberikan tekanan supaya lipatannya membekas dan membentuk pola. Dan untuk bagian sisi daun yang pendek, dilipat juga ke arah tengah seperti ini, sambil diberikan tekanan supaya membentuk pola lipatan. Selanjutnya, gunting sedikit di bagian sudut-sudutnya, mengikuti garis lipatan ke arah dalam. Lalu lipat membentuk sudut siku-siku dan header dengan clipper supaya rekat seperti dalam video. Dan ini dia tangkir atau cetakan dari daun pandan sudah jadi. Ada juga cara yang kedua, ini lebih mudah dan tidak rawan bocor, tidak perlu menggunting setiap sudutnya. Jadi setelah selesai dilipat-lipat setiap sisinya, langkah selanjutnya langsung lipat sudutnya ke arah luar seperti ini. Rekatkan dengan clipper. Dan untuk setiap sudut yang lainnya juga seperti itu, dilipat ke arah luar, membentuk sudut siku-siku seperti ini, lalu direkatkan lagi dengan clipper. Untuk cara yang kedua ini lebih mudah ya, tanpa menggunting setiap sudutnya dan juga tidak rawan bocor. Oke, setelah tangkir daun pandannya sudah jadi semua, untuk jumlahnya ini disesuaikan saja dengan kebutuhan ya. Kita lanjut ke bahan berikutnya, ini ada 200 gram gula aren, sisir gula arennya, seperti dalam video. Bisa juga dipotong dadu-dadu kecil ya, tapi untuk memudahkan disisir saja seperti ini. Kalau masih ada gula yang sebesar kelereng bisa dicincang dulu seperti ini, supaya ukurannya relatif sama. Nah, selanjutnya sisihkan dulu gula arennya. Kita lanjut ke bahan adonan tepung. Ada 10 sendok makan tepung terigu serbaguna, tuang ke wadah yang lebih besar. Lalu tambahkan juga 10 sendok makan munjung tepung beras putih, bisa menggunakan merek apa saja ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, sudah cukup ya 10 sendok makan tepung beras putih. Kemudian tambahkan 1 sendok teh garam dan tambahkan juga 3 sendok makan gula pasir. Jika suka yang lebih manis, bisa ditambahkan jadi 5 sendok makan ya. Tambahkan juga vanili bubuk. Kemudian diaduk semua bahan kering ini. Dan bahan berikutnya, saya sudah siapkan santan yang saya peras dari 1 buah kelapa ukuran sedang. Ini perasan yang kedua ya, sebanyak 1 liter. Tuang santan ke dalam wadah berisi bahan kering atau berisi bahan tepung tadi ya. Tuang secara bertahap saja. Kemudian aduk tepungnya hingga tercampur dengan santan dan tidak bergerindil. Kemudian lanjut tuangkan sisa santannya. Lalu diaduk kembali. Jika dirasa masih ada tepung yang bergerindil, adonan ini bisa disaring dulu sebelum benar-benar dimasukkan ke dalam tangkir ya. Setelah selesai disaring, sisihkan dulu adonan tepung ini. Selanjutnya, susun berbaris tangkir daun pandan yang sudah dibuat tadi. Kemudian tambahkan 1 sendok makan gula aren yang sudah disisir dan ratakan, rapikan ke dalam tangkir seperti ini. Untuk takaran gula arennya disesuaikan saja, disesuaikan dengan selera. Dan setelah selesai, semua gula arennya sudah dimasukkan ke dalam masing-masing tangkir seperti ini. Langkah selanjutnya, kita akan mengukus adonan tepung dan gula aren ini. Dan sebaiknya dalam proses ini sebelumnya sudah dipanaskan panci pengukus. Dan ini sudah siap untuk kita kukus. Dan ini dia panci pengukusnya sudah agak panas. Nah, selanjutnya letakkan masing-masing tangkir ke dalam panci pengukus. Masukkan tangkir secukupnya ke dalam panci pengukus. Dan selanjutnya langsung kita tuangkan adonan tepung yang sudah dibuat tadi. Sebelum dituang wajib diaduk dulu ya. Dan tuang adonan tepungnya sampai 3/4 bagian tangkir. Jadi tidak terlalu penuh ya, karena masih ada 1 adonan tepung lagi yang akan dituang. Selanjutnya tutup panci pengukusnya dan kita kukus adonan yang pertama ini selama kurang lebih 8 menit. Dan sekarang kita akan membuat adonan tepung yang kedua. Siapkan wadah, baskom atau mangkok seperti ini. Kemudian tambahkan ke dalam mangkok 3-5 sendok makan tepung beras putih. Lalu tambahkan santan perasan pertama sebanyak 500 ml. Saya tuang bertahap dulu.
sambil diaduk hingga tepung berasnya larut tercampur ke dalam santan. Nah, setelah larut seperti ini, lanjut tuangkan sisa santannya dan diaduk lagi. Jangan lupa tambahkan garam supaya rasanya lebih gurih. Saya tambahkan garam kurang lebih 1 sendok teh ya, atau setengah sendok teh boleh, sesuaikan dengan selera. Nah, ini kita sisihkan dulu. Setelah 8 menit, 8-10 menit, ini adonan tepung yang pertama ya, adonan tepung terigu dan tepung berasnya. Ini sudah setengah matang. Selanjutnya bisa ditambahkan adonan tepung yang kedua, tepung beras putih dan santan kanil atau santan perasan pertamanya. Tambahkan kurang lebih 1 sendok makan atau 1 sendok sayur, ini saya gunakan 1 sendok sayur. Dan setelah selesai dituang ke masing-masing tangkir, selanjutnya tutup kembali panci pengukusnya dan kita kukus selama 3-5 menit. Dan setelah 5 menit, buka penutup panci. Kue tetu atau kue pelita sudah siap diangkat dari kukusan. Dan setelah selesai diangkat semua kue tetu atau kue pelita yang sudah matang ini, kita lanjutkan kembali mengukus adonan kuenya hingga selesai ya. Letakkan masing-masing tangkir ke dalam pengukus secukupnya seperti ini. Jangan menunggu gulanya meleleh, langsung kita tuangkan saja adonan tepungnya. Sebelum dituangkan, wajib diaduk dulu ya. Tuang adonan tepungnya hingga 3/4 bagian dari tangkir. Oke, selanjutnya tutup panci pengukusnya dan kukus selama kurang lebih 8 menit. Dan setelah 8 menit, seperti langkah di awal tadi, kita tuangkan adonan tepung yang kedua, tepung beras dan juga tepung santan kanil sebanyak 1 sendok sayur seperti ini atau sampai tangkir tetunya penuh. Nah, seperti ini. Selanjutnya tutup lagi panci pengukusnya dan kukus selama kurang lebih 3-5 menit. Dan untuk adonan yang kedua ini memang tidak perlu dikukus lama-lama ya. Karena kalau dikukus terlalu lama nanti santannya pecah. Setelah 3 menit saya kukus, untuk adonan keduanya mulus sekali. Tenang saja ini aman, tetap matang karena sudah dikukus ya. Dan alhamdulillah ini dia kue tetu atau kue pelitanya sudah jadi. Ini sudah siap untuk dinikmati, jadikan cemilan, jadikan hidangan kalau ada tamu, atau untuk cemilan sehari-hari juga bisa ya. Untuk isian snack box juga oke banget nih. Untuk sajian saat arisan juga oke. Untuk ide jualan apalagi ya? Boleh banget. Menurut saya, kue tetu ini lebih cocok, lebih enak lagi kalau kita nikmati setelah dingin ya. Jadi, jika di rumah ada freezer atau kulkas, bisa dimasukkan dulu kue tetunya ke dalam kulkas. Nah, setelah 30 menit barangkali atau 1 jam, nah bisa dikeluarkan dari kulkas dan bisa kita nikmati dalam keadaan dingin ya. Dan ini setelah dari kulkas masih begitu creamy dan gulanya itu beneran lumer ya, meleleh seperti ini. Buat teman-teman yang penasaran dengan rasanya, yuk langsung saja coba resepnya. Semoga resep dan tutorial kali ini bermanfaat buat teman-teman. Sampai di sini, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Sampai jumpa di video selanjutnya. Insya Allah. Bye-bye. Assalamualaikum.